Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Guru. Ibu akan menemani kalian pada kegiatan pembelajaran di semester 2 ini. Anak-anak, jangan lupa kita berdoa dulu agar kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran PLH kelas 3 di semester 2 tentang bencana alam tanah longsor. Nah, apa kegiatan pembelajaran kali ini? Nah, kegiatan pembelajaran kali ini yang pertama ya. Nah, kalian dapat mengidentifikasi bencana alam yang sering terjadi. Kemudian diharapkan kalian dapat mengidentifikasi tanda-tanda bencana tanah longsor. Dan yang ketiga, diharapkan kalian dapat menyebutkan penyebab terjadinya bencana tanah longsor. Nah, anak-anak, yuk kita mulai kegiatan pembelajaran kita. Nah, apa sih bencana alam itu? Nah, bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh alam. Ada dua penyebab terjadinya bencana alam. Yang pertama adalah penyebab alami dan yang kedua adalah penyebabnya karena aktivitas atau kegiatan manusia yang merusak lingkungan. Nah, anak-anak, coba kalian simak video berikut ini.
sudah lihat video tentang bencana alam yang terjadi di beberapa tempat. Ada bencana tanah longsor, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, angin puting beliung, dan gunung meletus. Nah, semua bencana alam tersebut terjadi di sekitar kita. Nah, anak-anak, untuk materi kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bencana alam tanah longsor. Apa itu bencana alam tanah longsor? Nah, tanah longsor adalah bencana yang terjadi karena pergerakan tanah atau bebatuan dalam jumlah besar. Nah, biasanya terjadi di daerah yang terjal dan tanah yang tidak stabil. Apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor? Nah, yang pertama lereng yang gundul, ya. Kemudian tanah dan bebatuan yang rapuh, serta air hujan. Air hujan menjadi pemicu utama terjadinya tanah longsor. Bagaimana kita mengetahui daerah tersebut mudah atau tidak terkena longsor? Nah, ciri daerah yang rawan longsor biasanya yang pertama, ya, daerah tersebut pernah terjadi tanah longsor. Kemudian yang kedua, berada pada daerah-daerah yang terjal dan gundul. Yang ketiga, daerah berbukit dengan kemiringan lebih dari 20 derajat. Dan yang keempat, lapisan tanah tebal di atas lereng. Apa saja penyebab terjadinya tanah longsor? Nah, yang pertama ada penyebab alami. Nah, ya, penyebab alami diantaranya karena adanya peningkatan ketebalan lapisan tanah. Biasanya ini terjadi karena tumpukan lava atau abu gunung berapi yang menyebabkan tanah menjadi tebal. Kemudian penyebab yang kedua adalah gempa bumi. Yang ketiga, arus sungai yang deras saat hujan. Kemudian resapan air hujan pada lereng yang tertahan oleh bebatuan yang kedap air, sehingga air hujan menjadi tertampung di sana. Nah, anak-anak, penyebab yang kedua adalah karena ulah atau kegiatan manusia yang merusak alam. Yang pertama, karena adanya pembangunan pemukiman dan bangunan pada lereng gunung atau lereng bukit. Kemudian yang kedua, pemotongan kaki lereng untuk pembangunan rumah, jalan, dan bangunan lain. Kemudian penambangan liar material pada dasar sungai. Dan yang keempat, getaran dari mesin lalu lintas dan penggunaan bahan peledak. Ya, kegiatan-kegiatan tersebut dapat merusak alam sehingga akan menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor. Nah, apalagi adanya penebangan pohon yang tidak terkendali dan pembakaran hutan untuk dijadikan lahan pertanian atau perkebunan. Dengan berkurangnya pohon pada lahan hijau akan menyebabkan serapan atau daya serap tanah terhadap air menjadi berkurang, sehingga menyebabkan mudahnya tanah bergeser yang menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor. Nah, anak-anak, apa sih tanda-tanda terjadinya tanah longsor? Nah, yang pertama, muncul retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Kemudian yang kedua, muncul mata air secara tiba-tiba. Nah, yang ketiga, air sumur di sekitar lereng menjadi keruh. Kemudian yang keempat, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Yang kelima, terjadi penurunan permukaan tanah. Nah, anak-anak,
Itu tadi tanda-tanda terjadinya tanah longsor. Nah, anak-anak, ya, materi kita untuk kegiatan pembelajaran PLH hari ini sudah selesai. Akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya masih tentang bencana tanah longsor. Terima kasih, selamat belajar, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa tetap berdoa. Sampai ketemu lagi dengan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.